Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel bening. Ini yang kemasan besar, beratnya 15 gram. 100 gram gula pasir, 40 gram kental manis, atau kalau misalnya pakai yang sasetan itu 1 saset ya bun. Dan 700 ml air. Selanjutnya ini diaduk dulu, aku aduknya pakai whisk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci, juga tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Setelah larut seperti ini, sekarang siap untuk dimasak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu ini diaduk-aduk sampai uapnya sedikit berkurang. Selanjutnya ini dibagi menjadi 2 bagian sama rata. Dan masing-masing akan aku beri pewarna dan juga perasa. Aku pakai pewarna dan perasa melon dari Mohler. Kemudian ini diaduk. Nah, sampai warnanya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, aku beri pewarna dan juga perasa dari Mohler. Ini yang rasa strawberry. Kemudian ini diaduk sampai larut dan tercampur merata. Warnanya seperti ini ya. Untuk cetakannya aku pakai cetakan jelly ball yang kayak gini. Langsung aja dituangkan ke dalam cetakan. Ini aku pakai cetakannya dari Kubok ya bun. Dan kalau mau lebih enak memang belinya yang transparan kayak gini ya bun. Jadi kelihatan untuk jelinya di bagian dalam apakah sudah penuh atau belum. Untuk pemasangnya jangan lupa yang ada logo Kuboksnya terpasang dengan yang ada logo Kuboksnya juga. Jadi jangan kebalik ya. Tidak perlu ditekan sebetulnya. Tapi kalau yang bening kayak gini udah langsung kelihatan ya bun. Tuh kelihatan ya penuh. Jadi relatif lebih aman kalau kita pakai yang bening kayak gini. Kalau misalnya nggak harus ditekan, ini bisa langsung ditimpa di bagian atasnya dengan cetakan selanjutnya. Nah, ini langsung aja kita tuangkan untuk yang melonnya. Selanjutnya ditutup seperti ini. Di atasnya aku kasih pemberat kotak makanan yang aku isi air kayak gini, atau bisa juga pakai kotak tisu ya. Misalnya mau buat sampai 6 tumpukan itu juga bisa. Selanjutnya biarkan sampai betul-betul padat, jangan dipindah-pindah ya. Siapkan kembali panci, kita akan buat flak kejunya. Pakai 50 gram keju parut, 2 saset kental manis atau kurang lebih 80 gram. Kemudian tambahkan 250 ml susu UHT full cream. Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur. Setelah tercampur seperti ini siap untuk dimasak. Masak pakai api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk seperti ini.
Kalau flanya sudah mulai hangat seperti ini, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya. Kemudian ini dimasak sampai mendidih dan mengental. Setelah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, matikan apinya, aduk-aduk sebentar. Kemudian flanya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya benar-benar hilang. Setelah kurang lebih 3 jam, ini udah betul-betul padat ya bun untuk jelly boldnya. Sekarang langsung aja kita buka. Bismillah. Masya Allah, bagus banget ya bun. Tuh, cuma ada 1 yang nyelip, nggak penuh. Ini karena tempatnya agak miring ya. Kemudian ini kita buka juga. Masya Allah, bagus banget ya bun. Sekarang langsung aja kita keluarkan jelly ballnya ke dalam mangkok seperti ini. Sekedar informasi aja ya bun, untuk cetakan kubok ini bentuknya lebih presisi, anti gagal kalau kita bikin puding jelly ball kayak gini. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk cupnya aku pakai cup 100 ml kayak gini. Kalau mau pakai cup yang lebih besar itu boleh banget ya bun. Selanjutnya ini aku isikan, berselang-seling ya bun ngisinya. Selanjutnya ini disiram pakai flak keju tadi. Kemudian dikasih keju parut di atasnya. Bun, semuanya udah aku kasih topping keju. Tuh, cakep banget ya. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy, gurih dari kejunya, enak banget. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel plain tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya masing-masing 10 gram, kemasan kecil. Kalau beli kemasan kecil seperti ini, 1 sasetnya hanya Rp2.000, jadi hanya Rp4.000 untuk 2 saset. Kalau kita pakai kemasan besar, itu isinya 15 gram dan harganya Rp5.000, jadi masih untung beli yang kemasan kecil ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk pandannya saya pakai pasta pandan, ini kurang lebih 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga betul-betul tercampur. Kalau misalnya teman-teman mau pakai perasan daun pandan, itu lebih bagus ya. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan memasaknya harus benar-benar mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya, tuang puding pandan ke dalam loyang atau cetakan. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding pandannya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening. Ini masing-masing beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah ya. Aduk hingga tercampur merata.
Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1100 ml santan. Ini aku peras dari 1 butir kelapa jadi 1500 ml. Aku masukkan yang 1100 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding santan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Oh ya, sebagai informasi, kalau misalnya teman-teman beli santan dari kelapa parut, itu kelapa parutnya minta dikerok ya teman-teman, bagian kulit hitam yang ada di permukaan kelapanya, supaya nanti hasil santannya itu bisa putih bagus. Karena kalau misalnya nggak dikerok tuh biasanya ada coklat-coklat itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya bagiannya permukaan nggak dikerok, itu nanti santannya itu kayak ada coklat-coklat kecil-kecil gitu. Kalau puding santannya sudah mendidih seperti ini, masukkan santan kentalnya. Ini aku masukkan 400 ml. Ini jadi aku peresnya itu aku peres dulu santan kentalnya itu 400 ml, terus baru aku peres lagi yang 1100 ml. Terus kelapanya tadi itu aku blender ya teman-teman. Jadi santannya itu keluar semua kalau misalnya di blender terlebih dahulu kelapanya. Benar-benar kental banget. Makin kental santannya itu, pudingnya itu makin enak. Nah ini diaduk-aduk lagi pakai api kecil aja supaya santannya itu nggak pecah. Karena kalau pecah santan itu pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur pudingnya. Ini jangan berhenti-berhenti ngaduknya ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk kayak gini sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget gitu. Dan kalau sudah kembali mendidih seperti ini, jangan sampai pecah ya, langsung aja matiin apinya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih-buih yang ada di permukaannya ini. Kalau buih-buih yang ada di permukaannya sudah berkurang, selanjutnya puding santan ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding pandannya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Aku potong dadu seperti ini. Untuk potongannya itu sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya pakai cup belimbing dengan ukuran 120 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding pandan ke dalam cup. Ini masing-masing saya beri 1 sendok makan. Selanjutnya untuk puding santannya ini pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang ya. Ini masih hangat tapi udah nggak ada lagi uap panasnya. Ini bisa langsung dituangkan ke dalam cup. Nah seperti ini penuh aku isinya. Jadi pastikan harus uap panasnya itu udah hilang dulu, karena kalau misalnya masih ada uap panasnya itu malah nanti bikin puding pandannya bisa mencair juga. Selanjutnya diaduk seperti ini supaya puding pandannya itu bisa menyebar dan bisa saling mengikat dengan puding santannya. Nah kayak gini ya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Hasilnya 24 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Puding santan pandannya udah betul-betul set dan dingin. Ini udah bisa dikasih tutup, dan kalau mau lebih nikmat lagi, puding ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Siapkan pancinya agak besar ya bun, kemudian masukkan 1400 ml air, lalu ini dimasak dulu sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, sekarang kita tambahkan 1 saset agar-agar bening. Kita masukkan dulu di mangkok seperti ini, dan agarnya ini akan dilarutkan pakai air panas. Airnya agak banyak supaya nggak menggumpal. Kalau terlalu sedikit nanti malah menggumpal ya bun. Ini agak banyak seperti ini, kemudian diaduk sampai tercampur dan larut. Setelah semua bahan-bahan tercampur dan larut, ini langsung aja kita tuangkan
diaduk cepat seperti ini. Kemudian tambahkan 1 kaleng kental manis, beratnya 370 gram, untuk merek bebas ya. Aku pakai merek Omela karena memang ini yang lagi diskon. Semua bahan-bahan ini aku masukkan di akhir supaya lebih simpel ya. Jadi kita bisa didihkan dulu airnya, kalau udah mendidih baru dimasukkan bahan lainnya. Jadi kita nggak perlu ngaduk-ngaduk dari awal, karena kalau misalnya kita masukkan dari awal untuk agarnya, kita harus terus ngaduk Bun. Kali kalau misalnya bikinnya banyak, tuh wajib banget tuh pakai metode ini ya. Dan kental manis ini juga dimasukkan di akhir karena memang tidak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya tambahkan 3-4 sendok makan gula pasir, disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau nggak mau ditambah juga boleh banget. Lalu ini diaduk dan dimasak lagi pakai api sedang sampai kembali mendidih. Jadi di tahap ini boleh dicicipi rasanya ya. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan gulanya, tapi kalau misalnya udah pas pakai kental manis aja juga boleh banget. Oh iya, kelupaan aku tambahkan sejumput garam. Metodenya efektif banget, apalagi kalau misalnya bikin pudingnya itu dalam jumlah ratusan cup ya Bun. Jadi nggak capek ngaduk-ngaduknya dari awal. Nah, setelah mendidih seperti ini, waktu mendidih langsung aja matikan apinya. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Jadi nggak perlu mendidih sampai meludak-meludak banget, asal udah mendidih langsung aja matiin apinya. Untuk cup pudingnya aku pakai tin wall dengan ukuran 150 ml seperti ini, jadi bentuknya gelas. Nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya. Untuk puding kental manisnya kita tuangkan ke dalam cup dan dibagi menjadi 20 cup seperti ini. Setelah semuanya dikasih puding bening, selanjutnya kita biarkan dulu sampai set. Untuk buahnya aku pakai 6 buah anggur hijau. Kemudian 1 buah anggurnya seperti ini dipotong menjadi 3 bagian. Setelah menjadi 3 bagian seperti ini, selanjutnya masing-masing dipotong lagi menjadi 3 bagian. Jadinya 9 potong gitu ya Bun. Nah, kecil-kecil seperti ini. Lanjut lakukan sampai selesai. Anggurnya sudah selesai dipotong, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya mangga aku pakai 115 gram. Mangga ini juga dipotong menjadi potongan kecil-kecil. Ini mangga harum manis yang nggak ada seratnya ya Bun. Kebetulan mangga kan sekarang lagi musim dan harganya tuh masih murah banget. Nah, dipotong kecil-kecil seperti ini. Juga udah selesai dipotong. Terakhir aku pakai buah naga. Ini buah naganya pakai 150 gram ya. Sama buah naganya juga kita potong menjadi potongan kecil-kecil. Selanjutnya semua buah-buah ini akan disisihkan terlebih dahulu. Kalau puding kental manisnya sudah ngeset, sekarang kita siapkan panci lagi. Masukkan 10 gram Nutrijel bening atau tanpa warna. Yang kayak gini ya Bun ya. Ini 10 gram aku masukkan. Tapi aku pakai kemasan 15 gram, jadi aku pisahkan dulu ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 75 gram gula pasir atau sesuai selera. Aduk dulu sampai tercampur supaya nggak bergumpal pada saat dikasih cairan. Kemudian tambahkan 650 ml air. Selanjutnya ini diaduk, kemudian dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Untuk takaran gula dan manisnya sesuaikan saja sama selera masing-masing ya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, diaduk-aduk sebentar sampai buih-buihnya berkurang. Puding beningnya kalau udah hangat seperti ini warnanya jadi bening banget ya Bun.
Nah, untuk puding kental manisnya ini udah set. Walaupun bagian bawahnya belum terlalu set banget, tapi kalau kita timpa seperti ini udah nggak akan jebol ya. Sekarang kita tuangkan puding beningnya masing-masing 2 sendok makan dalam setiap cupnya. Tujuannya ini untuk pelapis supaya nanti warna buahnya nggak luntur ke puding kental manisnya ya. Lanjut lakukan sampai selesai. Setelah semuanya dikasih puding bening, selanjutnya kita biarkan dulu sampai set. Setelah kurang lebih 15 menit, bagian permukaannya udah ngeset seperti ini, yang puding beningnya. Sekarang kita akan masukkan buahnya. Buahnya ini masing-masing varian kita bagi menjadi 6 cup. Naruhnya agak dirata-ratakan seperti ini ya, supaya rapi. Lanjut sekarang untuk yang mangganya. Terakhir anggurnya kita beri. Untuk anggurnya ini kita tata seperti ini. Masing-masing 9 pieces ya bun. Nah seperti ini ya. Semuanya udah aku kasih topping. Sekarang kita akan siram lagi dengan puding bening. Untuk puding beningnya tadi kalau misalnya udah terlanjur beku bisa dipanaskan lagi. Tapi tetap ya bun, waktu kita tuang itu harus sudah dalam keadaan hangat kuku. Nah seperti ini ya. Kita tuang secukupnya untuk mengikat buahnya dan supaya juga nggak gampang basi ya. Semuanya udah aku kasih puding bening dan hasilnya secakep ini ya bun. Selanjutnya kita biarkan dulu sampai pudingnya ngeset dan dingin di suhu ruang. Baru kita masukkan ke kulkas dan diberi tutup. Tuh puding yang lembut, silky, kelihatan ya. Nyampe di mulut tuh langsung pecah banget. Manisnya pas, perpaduan rasanya tuh enak banget bu. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa jeruk kemasan kecil. Kalau kemasan kecil seperti ini lebih hemat ya bun, karena per sasetnya itu hanya Rp2.000. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Selanjutnya aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Ingat ya bun, harus sampai betul-betul mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya masukkan fruit acid. Fruit acid ini jangan di skip ya, ini untuk memperkuat rasa buahnya. Aduk sampai fruity acidnya larut. Tuang ke dalam mangkok atau cetakan. Ini aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Untuk warnanya supaya lebih cantik, ini masing-masing aku beri pewarna hijau 2 tetes, ini hijau muda. Kemudian kuning 2 tetes juga. Dan merah. Kalau mau nggak dikasih pewarna juga boleh ya. Selanjutnya aduk hingga tercampur dan larut. Selanjutnya biarkan semua jelly hingga set. Kalau jelinya udah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening, ini kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 1500 ml air. Tambahkan sejumput garam, kemudian aduk hingga larut. Lanjut ini dimasak pakai api sedang aja sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau agarnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu tambahkan 400 gram kental manis. Untuk kental manis ini merek bebas ya. Dan untuk kental manisnya juga kalau misalnya mau dikurangi boleh dan ditambahkan gula pasir. Tapi kalau mau ikutin resep aku pakai kental manis aja juga boleh. Kan kadang ada yang kurang suka kalau susunya terlalu banyak misalnya.
Untuk resep ini aku nggak tambahin gula lagi ya, jadi cuma kental manis aja. Selanjutnya ini dimasak kembali sampai kental manisnya benar-benar larut. Jadi nggak perlu sampai mendidih bludak-bludak. Kenapa kental manisnya aku masukkan di akhir? Supaya adonan puding ini nggak pecah ya bun. Karena kalau adonan pudingnya pecah nanti pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur dari pudingnya. Di tahap ini bisa dicicipi ya bun. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan gula atau tambahkan lagi kental manis. Kalau kurang suka terlalu manis boleh dikurangi. Kalau kental manisnya udah masuk seperti ini harus terus diaduk, nggak boleh berhenti sampai kental manisnya benar-benar larut. Kalau kental manisnya udah larut, langsung aja matikan apinya. Dia kayak mendidih gitu, balik mendidih, tapi nggak sampai bludak-bludak gitu. Selanjutnya, puding susunya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding jelinya ini udah set semuanya. Selanjutnya ini mau aku potong-potong. Potongnya pakai talenan aja ya bun. Karena kalau pakai talenan itu hasilnya lebih rapih dan lebih gampang motongnya. Nah kalau di talenan seperti ini kita motongnya itu bisa lebih rapih. Terus nggak lari-lari, nggak geser-geser bun. Terus ini dipotong dadu. Pokoknya potongnya sedang aja ya. Terus waktu mau masukin ke dalam cup kayak gini nih. Tinggal dibalik dan semuanya langsung masuk kayak gini. Dan semuanya udah aku potong seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya aku pakai cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya aku akan bagi dulu untuk jelinya ke dalam cup. Ini aku mulai dari yang kuning ya. Dan selanjutnya warna hijau. Semuanya udah aku isikan seperti ini ya bun. Dan untuk puding susunya, ini uap panasnya udah hilang. Setelah didiamkan beberapa saat, di bagian permukaannya ada seperti kulit kayak gini bun. Ini diambil aja, karena ini bikin permukaan puding itu jadi geradak-geradak. Jadi nanti tampilannya kurang cantik. Maaf ya bun, ada suara anak-anak lagi main. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Jadi dipastikan betul uap panas puding susunya ini sudah hilang ya waktu mau dituang. Jadi jangan panas-panas dituang, karena kalau masih panas udah dituang nanti malah bisa menyebabkan puding jelinya mencair. Kalau misalnya bunda ragu ini udah aman atau belum dituang, bisa dicoba di 1 cup terlebih dahulu. Terus didiamkan selama kurang lebih 3 menit. Kalau misalnya udah aman, artinya keseluruhan ini udah aman untuk dituangkan. Selanjutnya ambil 300 ml puding susu. Seperti ini, kemudian untuk yang 300 ml ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut tuang puding ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ya bun, ini. Selanjutnya jangan terlalu lama didiamkan. Ini diaduk-aduk supaya puding susu dan juga puding mozaiknya bisa saling mengikat. Dan warnanya ini berpencar, nggak numpuk di satu tempat. Ini cantik banget ya bun. Dan ini semua udah aku tuang. Selanjutnya biarkan puding hingga benar-benar set. Dan untuk sisa puding tadi yang 300 ml ini aku mau masak lagi karena kayak udah hampir mengental. Terus tambahin 1 saset nutrisari rasa jeruk peras. Masak sampai nutrisarinya larut. Untuk warnanya ini aku tambahkan pewarna oranye 1 tetes ya. Kalau udah larut kayak gini, matikan api. Selanjutnya, supaya nggak ada buih-buih putihnya, ini aku saring. Karena ada buih-buih putih yang susah banget larut walaupun udah dipanasin. Jadi permukaannya nanti lembut ya bu. Jadi kalau ada buih-buih gini, dibuang aja. Ini aku kasih masing-masing 1 sendok makan aja. Selanjutnya biarkan hingga puding betul-betul set dan dingin di suhu ruangan. Ini lembut, tapi ada kenyalnya juga dari puding mozaiknya, yaitu puding jelinya. Tuh, Masya Allah, cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas banget, kenyal, jeruknya berasa. Cobain ini di rumah ya bun.